sayyidatina aw filana uswatun hasanah al-hajj min Magelang falyatafaddal alaiha mashkura. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع طلع البدر علينا سيد الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع اللهم صل على محمد صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ja'alahu imaman lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai yang saya hormati, Wakil Bupati, anggota DPR, Kementerian Agama, Mbak Ketua MUI, Kepolisian, Tentara, wabil khusus kepada Bapak Kiai Haji Rifai Abdullah beserta Ibu Nyai Hajah Sumiati Hilyatun Hasanah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Inayah, dan juga kepada segenap wali santri dan juga tamu undangan yang hadir pada sore hari ini yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukuri sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis ini. Semoga perkumpulan kita pada sore hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita pada sore hari ini kita niat hormat para santriwan santriwati yang khatmil Quran, semoga kita semua mendapatkan barokahnya, gitu ya Bu ya. Semoga dengan barokahnya khatmil Quran kita yang hadir di sini tambah barokahnya, tambah berkah rezekinya. Didoakan bagus kok, jawabannya melempem ibu-ibu. Ibu-ibu masih semangat? Bapak-bapak masih semangat? Semoga kita semua hadir di sini tambah barokahnya berkat khatmil Quran, tambah berkah rezekinya, tambah berkah usianya, tambah berkah putra putrinya, dan tambah barokah semuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebelum saya matur banyak-banyak, saya mohon maaf apabila suara saya agak serak-serak Ibu. Karena dari bulan Rajab Pak, Rajab, Ruwah,
Ramadan, Syawal itu full jadwalnya Bapak Wakil Bupati. Jadi Bapak-bapak mohon maaf, ibu-ibu kalau suara saya agak serak-serak apa ya kalau di sini bahasanya ya. Serak-serak kuyup, basah kuyup. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dikarenakan sore hari ini kita bersama-sama dalam acara Khotsmil Quran, hataman para santriwan santriwati, maka dari itu saya akan berikan pertanyaan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri semua yang hadir di sini. Boleh saya berdiri? Boleh ibu? Saya akan berikan pertanyaan kepada bapak-bapak juga ibu-ibu, tolong dijawab dengan yang sejujur-jujurnya. Pertanyaan saya yang pertama, kita ini kan di dunia diberikan oleh Allah amanat seorang anak. Pinginya bapak-bapak ibu yang hadir di sini ketika diberikan seorang anak putra putri oleh Allah Subhanahu wa taala, pinginya mempunyai anak yang sehat atau sakit-sakitan? Sehat. Pertanyaan yang kedua, ketika kita diberikan amanat oleh Allah, putra putri kepingnya punya anak-anak yang kaya atau miskin? Jawabannya tegas. Pertanyaan ketiga, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pinginnya punya anak yang sehat tapi miskin. Sehat tapi sakit-sakitan tapi kaya raya. Pinginnya yang mana ibu? Wah, jawabannya cerdas, jelas. Pinginnya yang sehat, kaya raya, solih solihah, bejo dunya, bejo akhirat, mulya dunya, mulya akhirat. Ketika dipanggil oleh Allah di alam kubur, diparingi padang kubure, jembar kubure, besok sampai akhiratnya wes bablas. Loh, kok bablas angin ini? Bablas suwarga. Betul? Leres ibu? Maka ketika kulon jiran saya ini pengen punya anak yang baik, solih solihah, beruntung dunia akhirat, boten kendat-kendat, kulon jiran saya berdoa minta kepada Allah tiap hari, berdoa dari pagi. Diteruskan ibu, dari pagi si aso ma nggih boten. Nyuwun datang Gusti Allah, berdoa kepada Allah. Doanya bagaimana? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah aku anak yang bisa buat bunganya mata, diberikan anak bisa membanggakan orang tua, pingin punya anak yang bisa memasukkan surga orang tuanya. Betul? Maka ketika kita menginginkan punya anak yang bisa menuntun kita ke surganya Allah, ternyata tidak mudah ibu. Nggih mboten ibu? Maka pun dawahaken ketika kita ingin mempunyai anak-anak yang baik, anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang beruntung dunia akhirat, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikersake dening Allah baik, maka dikenalkan kepada agamanya Allah. Bagaimana cara kita mengenalkan agamanya Allah? Ibu, maaf Pak, saya itu kalau pengajian yang sering saya panggil-panggil ibu Pak. Karena itu ibu-ibu ini Pak, kalau nggak dipanggil-panggil biasanya cuma pada apa? Omong-omongan dewe. Kalau nggak gitu ya malah ming dodolanan. Wasis toh Bu. Maka ketika kita ingin mempunyai anak yang baik, dikenalkan agama. Ranking pertama di mana kita mengenalkan agama? Ranking pertama kita taruh di pesantren. Kenapa kita taruh di pesantren? Insya Allah kalau anak kita ditaruh di pesantren, anak kita akan lebih mengenal agama. Karena apa?
Kalau di pesantren itu Bu, Masya Allah, dari bangun tidur sampai tidur lagi adanya ibadah dan ibadah. Coba Ibu bayangkan, ketika anak kita di pondok dan ketika anak kita di rumah. Kalau anak kita di pondok Ibu, minimal anak kita itu sholatnya pasti berjamaah. Betul Ibu? Tapi kalau di rumah, dibangunin sholat subuh aja susahnya minta ampun. Enten mboten sing ngoten Bu. Ken sholat angel, ken ngaji angel, nggih mboten ning omah ming anane dolanan HP, nggih mboten. Mau bangun tidur mainannya, mau mandi pegangannya, mau sekolah mainannya, pulang sekolah pegangan, sholatullah salam ala Rasul, sholatullah ala Yasin Habibillah. Maka dari itu ibu-ibu, kalau anak kita ditaruh pesantren, Masya Allah, ibadah dan ibadah. Ngaji, ngoja ngaji, esok ngaji, awan ngaji, sore ngaji, bengi ngaji. Ngaji dan ngaji. Dan insya Allah kalau anak ditaruh pesantren, kita akan mencetak generasi yang bisa membawa kita semuanya menjadi ahli surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lanjut Ibu. Lanjut Ibu. Kalau lanjut konsentrasi. Lihat Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma'assalama fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbiru hina ya Rabbana ma'assalama fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbiru hina ya Rabbana. Monggo sareng-sareng Ibu. Ma'assalama fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbiruhina ya Rabbana. Ini kok rebananya nggak ada tuh ya? Walah ternyata penerbangnya lagi makan Pak. Oh lapar ya, wis gak apa-apa, wis diseni dhisik bensin, ngisi bensin dulu. Ya badratim minha zakul kamali adayu abiran ulaga magali ya badratim minha كل كمالي وداي وامران أولاك مقالي مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار
sholih Shalla alaika Allahu Rabbi daiman abadan ma'al ibkari wal absari ma'as salama fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana ma'as salama fi amani syekhana Allahu Rabbi irhamu Rabbi ruhina ya Rabbana. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian supaya anak kita menjadi baik, apabila tidak mau di pesantren, rang yang kedua ditaruh mana? Yaitu ditaruh di TPI atau TPA. Enten boten bu, teng kampung jenengan TPI TPA ibu? Ada tidak majelis taklim seperti itu? Di musola, di masjid taruh di sana. Kemudian kalau ditaruh di sana tidak mau, di mana lagi? Yaitu ditaruh di sekolahan yang mana sekolahan itu banyak ilmu agamanya. Insya Allah anak kita akan menjadi baik. Kemudian apabila anak-anak kita di pesantren, anak-anak kita biar mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, kepengen gampang ngajine, pengen gadai putra putri gampang ngajine, gampang sekolahnya, maka yang terpenting adalah nomor satu, kita semua harus mau riadoh. Kedah purun prihatin ibu. Karena apa? Kadang kulon jan seni gadai anak, punya anak naikkan ngaji angel. Enten mboten bu teng mriki bu? Kan sekolah yo angel, kon ngaji yo angel. Ngasih kadang doya-oya, kon mangkat ngaji susah, mboten kanten-kantenan. Juga seperti itu di pondok, kadang teng pondok niku Masya Allah ada anak matur sama orang tuanya, Pak, kula le ngapalke kok angel, Ibu, saya kok susah ngajinya, sekolahnya juga susah, bagaimana? Maka kita sebagai orang tua harus mau prihatin ngriyadohke putra-putri kula njenengan sedaya. Maka yang kewajiban riyadoh donga sing paling mandi ngriyadohke putra-putri kula njenengan sedaya inggih menika ibu. Nyun sewu. Bukan berarti nek awak dhewe niku ndonga yuk bapak niku mboten mandi, bukan. Nyun sewu nggih Pak nggih. Niki nek ndongake putra niku sing paling jos gandos dongane niku doa ibu. Keng napa menawi ndongake anak kok sing paling mandi niku dongane ibu? Sebab menapa? Sebab kula njenengan sedaya mangertosi ingkang mengandung sinten? Ibu. Nggih mboten Bu? Ingkang lairaken nggih mboten? Ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu. Apal mboten Ibu? Ayo sarang-sarang go. Ibu, nyen saya Pak Yai. Ibu, kaulah wanita yang Mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung, melahirkan mengandung lagi, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Mila para raos ingkang kula hormati, kula njenengan sedaya kepengin gadahi putra-putri menjadi anak-anak yang berhasil, beruntung dunia akhirat. Ngesing wajib ngriyadohi donga sing paling mandi niku dongane ibu. Maka apa yang harus kita lakukan? Riyadoh nopo? Riyadoh ibu-ibu saya harus dilakukan. Maka kula njenengan sedaya nek kepengin anak kula njenengan sedaya paling gampang ngajine, gampang sekolahe, kita nderek dawuh para alim ulama. Nggih nggih. Dawuh Kanjeng Nabi, kita nderek dawuh para alim ulama bahwasanya riyadoh kula njenengan sedaya itu ada 2 Ibu. Ada pinten Bu? Ada 2 niki. Nomor 1 riyadoh prihatin napa kangge putra-putri kula njenengan sedaya? Nggih menika nomor 1 kula njenengan sedaya kudu betah melek. Ngertos betah melek Bu? Berarti napa nek betah melek? Malam
bangun mendoakan anak-anak kita ngeriadoi putra-putri kula njenengan sedaya. Mila kula tak matur dijawab sing jujur niki ibu-ibu sing rawuh nek dalu sok do bangun mboten Bu? Estu. Nek dalu nggih wungu. Le wungu biasane napa? Sapa sing muni pipis ngono kuwi? Sing mburi malah muni nguyah ngoten. Nek matur kalih Bu Nyai sing sae nggih Bu nggih. Ampun nguyah pipis Bunda ngoten nggih. Masya Allah. Maka ketika kalau jenazah bangun malam tidak hanya pipis saja, kemudian ambil air wudhu, kemudian melakukan sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat. Yang setelah itu kemudian kita baca wirid. Yang wirid itu kita khususkan kepada putra putri kita supados diparingi gampang ngajine, gampang sekolahe, beruntung donyane, beruntung akhirate. Kemudian wiridan niku sing paling dos gandos kangge ngriyadhahi putra-putri kula njenengan niku napa Ibu? Mila sering pun dawuhaken riyadhah sing paling sae kangge putra-putri kula njenengan setunggal maos Fatihah. Nomor kalihipun pun kathah-katahi anggenipun maos sholawat. Sebab sholawat niki manfaatnya napa? Kenapa kita disuruh untuk ngriyadhahi putra memperbanyak sholawat? Sebab sholawat niki waget ngatrol donga kula njenengan sedaya. Mboten namung ngatrol donga kula njenengan sedaya, tidak hanya mempercepat doa kita terkabul, tapi dengan sholawat dadosaken lancarke rezeki, memanjangkan usia. Mula wonten lagu nih. As-sholawat ayo Sholawat. Niki nek ana musike dos gandos iki Mas. Jajal Mas, ayo penerbange. Kok urung rampung-rampung lagi ngisi bensin? Niki penerbange teng pundi niki punyai? Oh mriko. Masya Allah, ya serapa yo. Sarang-sarang nggih nggih. As-sholawat ayo. Sholawat. Bapak-bapak mau salat sarang-sarang nggih Pak nggih? Wong Gusti Allah wae. Sholawat. Pak Wakil Bupati. As-sholawat. Monggo Pak. Ayo. Sholawat. Wong malaikat wae. Sholawat. Sholawat. Ayo. Sholawat. Wong Gusti Allah wae. Sholawat. Sholawat ayo. Sholawat. Wong malaikat wae. Ya sholawat. Pengen sehat maca Sholawat. rezekine lancar Maca sholawat. panjang umure maca Sholawat. pengen sehat maca Sholawat. rezekine lancar maca Sholawat. panjang umure maca Sholawat. sekali lagi sholawat ayo Sholawat. wong Gusti Allah wae Sholawat. sholawat ayo Sholawat. wong malaikat wae Sholawat. pengen sehat rezekine lancar Maca sholawat. panjang umure maca Sholawat. para rawuh ingkang kula hormati nomor setunggalipun riyadhah napa Ibu betah melek nggih nggih betah melek bangun malam tahajud wiridan ndongaaken putra-putri kula njenengan sedaya nomor kalihipun napa nomor 1 betah melek wonten sing matur ngeten punyai nek melek niku kula mboten kuat. Adakah yang lainnya riyadhah yang lainnya? Riyadhah yang kedua, nek jenengan melek bengi mboten kuat, sing nomor loro napa? Bisa nahan lapar. Betah nahan
lapar. Alias nopo ngeriadoi putra-putri kula njenengan sedaya kanthi ngatah-ngatahaken siam. Ibu-ibu sok siam mboten, Bu? Kapan boleh siam? Oh, mboten takon nek Ramadan. Semua pasti kuat kalau Ramadan, Ibu nggih. Selain Ramadan biasanya Ibu puasa apa? Estu, Senin Kemis. Oh nggih, Senin Kemis niat ngeriadoi putra-putri kula njenengan sedaya. Lajeng wonten ingkang matur melih, Bu Nyai, kula nek melek bengi mboten kuat. Poso mboten betah. Nek kula pengen duweni anak bejo donyane, bejo akhirate. Enten mboten riyadoh lintune. Lah niki, Ibu pengine sing kepenak-kepenak wae. Ning anake dadi kan ngoten nggih. Maka bagaimana? Ini ada riyadoh yang ketiga nopo? Nggih menika remen sedekah. Ternyata sedekah kula njenengan sedaya niki masyaallah, manfaatnya banyak sekali. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, lebih-lebih manfaatnya untuk putra-putri kula njenengan sedaya ingkang nembe pados ngilmu. Lah sedekah kula njenengan sedaya niki paringaken sinten? Lho niki Bu. Sedekah niku masyaallah, ada tingkatannya Bapak. Dan kita bersedekah itu pahalanya ada tingkatannya. Pertama, sedekah kula njenengan sedaya itu oleh Allah diganjar 10 kali lipat. Diberikan 10 kebaikan, 10 kali lipat ketika kita sedekah dengan siapa? Fakir miskin. Kemudian yang kedua, oleh Allah pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Diberikan 70 kebaikan, kebagusan ketika sedekah dengan siapa? Dengan fakir miskin yang masih kerabat kita. Fakir miskin duafa yang masih kerabat kita. Kemudian tingkat ketiga 100 kebaikan. 100 kali lipat pahalanya ketika kita sedekah dengan siapa? Dengan yatim piatu. Lajeng ada tingkat lagi, lebih tinggi lagi. Diberikan pahala 700 kebaikan. Pahalanya 700 kebaikan ketika kita sedekah dengan siapa? Sedekah pada anak-anak yang lagi menuntut ilmu. Dan naik lagi 1000 kebaikan ketika kita sedekah dengan siapa? Sedekah kepada para alim ulama. Sedekah kepada para orang-orang yang mempunyai ilmu. Mula kula njenengan ibu nyun sewu. Awak dhewe niku nek duweni anak golek ilmu niki penting banget. Kadang ada wali santri ini yang lupa. Kalau datang membawakan oleh-oleh banyak untuk anak-anaknya, membawakan untuk teman-temannya, tapi lupa membawakan kepada gurunya. Enten mboten sing cok lali ngoten niku, Bu? Wah, nek nggawa oleh anake wakeh ning karo gulune blas ora tau nggawa oleh-oleh. Guru niku mboten ngarep oleh-oleh. Guru tidak mengharap pemberian apapun dari wali santri, tapi kita kepengen anake ilmune barokah, ilmune manfaat. Ini apa? Sedekah. Baik pahalanya, besar pahalanya. Sedekah kepada siapa? Dengan guru anak kita, dengan para alim ulama. Mila monggo ampun iman-iman Bu. Pengen putrane gampang supaya gampang ngajine. Berbanyaklah sedekah. Di pengajian ada besek. Biasanya Ibu ya, ada kotak lewat. Ibu-ibu sok ngisi mboten Bu? Nek di pengajian tuh sering ngisi enggak kotaknya Ibu? Berapa Ibu? Saya tahu kok ibu-ibu sini tuh kalau di pengajian Pak rata-rata kalau ngisi kotak itu 2.000 Pak. Nggih mboten? Nek nggih mboten Bu? Bapak-bapak mboten nggih Pak nggih? Bapak-bapak mboten benten maksudnya enggak beda. Rata-rata 2.000. Tapi juga ada itu ibu-ibu yang di belakang ada yang ngisi 50.000. Alhamdulillah. Ning niku njaluk susuk 48. Enggak apa-apa. Yang penting pokoknya sedekah. Para hadirin yang saya hormati. Lah niki wonten ibu-ibu lah Nyai kok sing ken riyadhah ibu-ibu lah bapake ken napa lho. Bapak ini tugasnya lebih berat daripada ibu-ibu. Karena apa? Besok di akhirat sing paling pertama akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah niku bapak. Niki Ibu. Maka bapak harus selalu apa tanggung jawab apa? Masalah ibadah. Masa ibadah anak istri itu bapak. Maka kalau anak-anak tidak mau ngaji, lebih apa itu paling utama itu bapak yang harus mengingatkan. Sebenarnya yang wajib ngajar ngaji anak, mulang ngaji putra itu yang wajib bapak. Yang kewajiban mulang anak-anak itu bapak. Tapi ketika bapak merasa tidak mampu memberikan ilmu kepada anak-anaknya, maka harus dipasrahkan datang Pak Kiai, pasrahkan datang Bu Nyai.
Maka kewajibannya apa lagi? Seorang bapak mempunyai kewajiban memberikan nafkah, golek ke sangu mondok, golek ke sangu sekolah. Mula bapak kewajibannya golek duit sing saakeh-akeh, Pak. Mula bapak-bapak niku harus bagaimana? Tidak boleh pelit terhadap istri dan anak-anaknya. Nek bapak-bapak sini biasanya lomo-lomo mboten, Bu? Lomo mboten bapak-bapak Ibu? Oh, kelihatan nggih, dari wajah-wajahnya kelihatan. Mula bapak-bapak yang hadir di sini kalau kepengen rezekinya lancar, pengen mboten, Pak? Pengen mboten nek pados rezekine lancar seperti hujan yang deras, Pak? Kepengen, Pak? Nek kepengen lancar, maka derek dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Seorang suami ketika bekerja, pengen rezekinya banyak lancar, maka ketika mendapatkan uang dari mana saja, entah itu gajian, entah itu panenan, entah itu pendapatan dari pasar, semua uangnya diberikan kepada istrinya berupa duduk. Ibu tak belani loh, Bu, jenengan niduk ngoten lho, Bu. Maka suami, saya ulangi lagi, suami pengen rezekinya lancar seperti hujan yang deras, ketika mendapatkan uang berapa saja, maka uangnya diberikan semua kepada istrinya berupa dut. Enten sing boten, Bu, sencok nek kalih garwane pelit, enten boten, Bu? Enten, Pak. Enten, Bu. Wah, nyambut gawene petel. Esok tekan sore tenanan ngasih kantongnya juga penuh. Tapi ketika dimintai istri anak-anaknya, Pak, minta uangnya, Pak. Ini mau ngirim anak di pondok randedit. Enten boten sing ngoten niku, Bu? Pak, berasnya habis, belanjaannya habis, minta uang, Pak, buat beli beras. Rande duit. Pak, kondangan banyak, Pak, minta dibantu untuk kondangan sana sini banyak, Pak, ini bulan ini, Pak. Minta sedikit aja, Pak, uangnya. Rande duit. Diminta anak istri bilangnya tidak punya uang, tapi ketika dimintai Sri Randaneyanto, enyah, nyoh, ini bahasa Jawanya. Nyah tahu mboten, Pak Wakil Bupati? Nyah, nyoh, wah, weh, ecal, cul. Ini bahaya ini kalau ada suami sama istri anak pelit, tapi sama istrinya tetangganya, nyoh. Ini ngalamat besok di akhirat siap-siap bertemu sama malaikat bakal dipentungi karo malaikat. Maka dari itu, maka kita bersama-sama monggo saling kerjasama bagaimana supaya kita mempunyai anak yang baik, ibu yang berikan pendidikan, bapak yang mencarikan nafkah untuk biaya putra-putri kita mengaji dan sekolah. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, anak kita ini akan menjadi baik dan tidaknya juga tergantung ibu, yang saya ibu. Karena ibu itu sebagai apa? Ibu itu adalah madrasatul ula. Ibu ini yang berikan pendidikan. Dari mulai kecil itu ibu yang berikan contoh. Maka kalau ibu-ibu kepengen anaknya kita baik, berakhlakul karimah, ibu juga harus punya akhlakul karimah. Maksudnya bagaimana? Anak kepengen dadi bocah sing duweni tata krama, ibu juga memberikan harus apa? Kepada suami juga harus tata krama. Nyen sewu ibu, ibu-ibu yang hadir di sini, insya Allah wanita solihah semua ya Bu ya. Solihah semua ya Ibu ya. Nah, wanita yang solihah ini juga ada ciri-cirinya. Ciri-ciri wanita soleh yang bagaimana? Yang berakhlakul karimah. Maka anak kiambak niki meniso duweni akhlakul karimah. Yang pertama tergantung cetakan yang mencetak. Nyen sewu, tergantung ibunya. Maksudnya bagaimana? Anak akhlaknya apik, ibu juga harus memberikan contoh akhlak yang baik. Sekarang ibu-ibu ini contohnya. Contoh akhlak yang baik. Ketika ibu-ibu pergi kemana saja, pamit sama suami. Ibu-ibu kalau pergi pamit nggak sama suami? Betul? Ibu-ibu pamit kemana saja? Leres Pak? Cok pamit boten Pak? Oh ibu apa muni boten, ibu muni pamit. Ki sing ora dicekeli tutuke sinten iki? Geser Pak. Panas Pak. Anget-anget nggih. Anu Pak, niki kula kan tadi meriang sekedhik Pak ya, jadi malah anget-anget nih. Ibu, Bu,
Ini ibu-ibu yang datang pengen jadi ahli surga, pengen menjadi bidadari surga, maka harus punya akhlakul karimah. Kemana saja pergi, kemana entah itu ngaji, kondangan, ke pasar, ya Bu ya, takziah dan sebagainya, pamit sama suami. Kemudian tidak hanya pamit ibu, akhlakul karimahnya. Yang kedua apa? Setelah pamit, kemudian pegang tangan suami, bersalaman, tidak hanya bersalaman saja, tapi tangannya dicium. Mwah, 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 mwah. Sok ngoten beten Bu. Bu, ibu sering salaman enggak sama suami? Pak, astana jangan sok dicium beten kali garwane Pak. Oh, bless. Ngono. Saya maklumi, mungkin saja yang tidak pernah bersalaman dan mencium tangan belum tahu pahalanya. Bu, 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 Pak, Pak, oi, oi, Pak, Pak, alah Masya Allah. Niki, kulon jenengan sedaya mangertosi bahwasanya ternyata ketika tangan seorang istri menempel pada tangan suami, begitu tangan kita niki nggih Bu nggih, tangan istri menempel pada tangan suami, alah ibu urun meni plek ngoten lho Pak. Jarum meni plek ngoten Pak. Mriki kan basa plek mboten nggih? Wonten nggih? Plek ngoten nggih? Yang kompak lanjut mboten Ibu? Lanjut mboten Bapak? Nek lanjut konsen. Lihat Bu. Nyai. Ketika tangan seorang istri menempel pada tangan suami, saqatat dzunubahu min khilalin asabi'ihim, maka dosa-dosa kula panjenengan sedaya rontok lewat sela-selane driji. Allahumma Allahumma. Amin. Mula kula tak matur dijawab sing jujur, ini ibu-ibu yang hadir kagungan dosa mboten? Yang hadir punya dosa enggak Ibu? Oh, ternyata sing mriki muni gadah, sing kono kathah ngoten. Yen sewu, dosa yang sering Ibu lakukan dosa apa Ibu? Oh, glendeng. Oh, ngrasani. Glendeng, ngrasani napa meneh? Gosip. Kayak dosa nek glendeng ngrasani gosip ndak boten Kakak ngadi Pak niku Pak. Kakak beradik niku nggih. Oh, ternyata ibu-ibu sini juga mana Pak? Namanya Pak sini Pak? Rimbo bujang ternyata nggih dok seneng glendeng, seneng rasan-rasan nggih Bu. Oh ngaten. Biasanya ibu-ibu nyun sewu nek glendeng seminggu peng pinten. Biasanya 1 minggu glendengnya berapa kali Ibu? Ngendikane ibu-ibu Pak, alah punyai kok seminggu peng pinten, sedinten mau nek mboten glendeng niku jan kecut ngoten. Nek bapak-bapak mboten nggih Pak nggih. Mboten nggih Pak nggih. Tidak ya Pak ya, kelihatan dari wajahnya mboten nate. Mboten nate telat maksudnya. Oh jajal nih kok bapak-bapak nih kok yang duduk di sana juga yang duduk di sana juga yang duduk di kalau udah ketemu teman-temannya pun ngobrol-ngobrol pemeneh karo asik ngerokok karo asik ngelinting saat ini ngetren ngelinting ya Pak nggih. Terus karo asik ngelinting ngoten niku asik ngelinting karo asik gelendang besa anggelendang mantu. Wasis toh Pak. Masya Allah, maka ketika kita merasa mempunyai banyak dosa, sering-seringlah bersalaman. Insya Allah dosa-dosa kita rontok lewat sela-sela diri kita. Amin Allahumma. Lewat jari-jari kita. Kita juga memberikan contoh. Kalau kita pergi kemana saja sering salaman sungkem, anak kita pun akan mudah meniru kulon jenengan sedoyo nek kon salim yo gampang. Kemudian setelah itu pergi keluar dari rumah mengucapkan assalamualaikum, masuk ke dalam rumah juga mengucapkan assalamualaikum. Ibu-ibu sok ngoten mboten? Ampun ngapusi. Biasanya nek mlebu omah metu omah ngucapke salam mboten Pak garwane jangan Pak, jangan mboten sah wedi karo garwane. Cok do muni assalamualaikum ngoten mboten Pak. Wah, mboten meneh dada. Ki sing kena dicekeli ngendikane ibu-ibu napa bapak-bapak niki. Maka kita ini memberikan contoh Ibu, masuk rumah ucapkan salam, keluar dari rumah juga ucapkan salam. Kalau kita terbiasa seperti itu, anak-anak kita pun akan mencontoh akhlak kita. Ibu,
Tidak hanya itu ibu, kemudian yang paling terpenting adalah ketika ibu-ibu pengen menjadi ahli surga dengan suami bu, pengen jadi bidadari surga, wanita yang baik, wanita calon penduduk surga adalah wanita yang selalu menawarkan diri kepada suami. Bu, ibu sering menawarkan diri tidak sama suami? Pak, jenengan sok ditawani mboten, Pak? Kosek-kosek toh aja negatif dhisik toh, Bu. Maksudnya begini loh. Saya kasih contoh dulu. Maksudnya begini. Menawarkan diri bagaimana? Pak, ngersake unjukan, Pak. Ngoten lho. Ora ngelak. Nggih pun nek mboten ngelak. Pak, ngersake dahar. Pak mau makan, Pak. Ora ngeleh. Oh ya sudah, enggak haus, enggak lapar. Ngersake kula mboten, Pak, ngoten. Pun ate dereng, Bu. Pun ate dereng, Bu. Pak, jenengan sok ditawani mboten kalih bapak ngoten, Bu. Pak. Oh, jare ibu ya lah Bu Nyai, kok dadak tawani. Bapak ini kok mboten sah tawani njolak-njaluk ngoten nggih. Maka ini juga akhlak yang baik, Ibu. Maka dari itu, marilah kita berusaha. Bapak, Ibu berusaha mempunyai akhlakul karimah. Karena apa? Kulon jangan sudah sebagai contoh bagi anak-anak kita. Insya Allah kalau bapak ibunya berakhlakul karimah, anak-anaknya pun juga akan mempunyai akhlakul karimah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Rebanane irung teko ya. Yes. Berarti ini kini arek nyanyi meneh ini ra rebanane. Penyonyone mau ya lunga meneh iki. Kurang ganya nggih Pak Yai nggih. Jian. Dilalah suaranya gak serak nek serak yo terbantu oleh musiknya gitu loh Bu Nyai. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah Salatullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. turi putih sareng turi Putih ditandur ning kebon Aku ana cleret tipe nyemplung mbok ira gembange apa? teri putih teri putih ditandur ning kebon Aku ana cleret tipe nyemplung mbok ira kembange opo. mbok ira Kembange opo. salatullah Salatullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah Ala Yasin Habibillah. salatullah salamullah Ala Rasulillah. salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. ala yasin Habibillah. ala yasin Habibillah. wetan kali sareng agulan kali wetan kaliku tengah-tengah saiki ngaji sesuk ya Ngaji ayo nderek para Kiai wetan kali kali
bulan kali bulan kali wetan kaliku tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo nderek para kiai ayo nderek para kiai, ayo nderek para kiai, ayo nderek para kiai. salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. salatullah salamullah Ala yasin Habibillah. ala yasin Habibillah. ala yasin Habibillah. para raos ingkang kula hormati mila alhamdulillah kula njenengan sedaya putra putihipun paringaken pesantren menapa malih wonten pesantren Al-Inayah yang mana sore hari ini kita bersama-sama menyaksikan santriwan-santriwati yang sudah khatamul Quran 30 juz mereka hafalkan. Maka sangat beruntung bagi orang tua yang punya anak hafidhul Quran. Karena apa? Anak yang hafidhul Quran, menghafal Al-Quran, anak-anak ini besok akan bisa membawa kita, menuntun kita ke surganya Allah. Maka yang namanya baca Al-Quran itu tidak mudah, Ibu. Maca Quran itu ternyata nopo pun dawahaken kam qori'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang bisa membaca Al-Quran tapi Al-Qurannya malah melaknati kepada pembacanya. Al-Quran yang bagaimana yang melaknati? Ada Al-Quran yang ketika dia membacanya tidak tahu makhraj dan tajwidnya. Maka supaya benar makhraj dan tajwidnya harus belajar membaca Al-Quran. Maka belajar membaca Al-Quran tidak ada kata terlambat. Tidak hanya anak-anak kita saja, tapi diri kita yang sudah tua pun bisa juga kita baca Al-Quran. Karena apa? Ternyata ketika kita mempunyai bacaan Al-Quran yang baik, Al-Quran kita akan berikan syafaat kepada kita. Wa fil qiyamati syafi'ah, wa fil qabri munisa. Besok di dalam kubur kita akan madangi kubur kulon jenengan sedaya. Pengen boten bu padang kubure? Pak, pengen boten padang kubure, Pak? Pengen padang kubure, pengen dapat syafaatnya besok dari kiamat, Al-Quran kita baca dengan sebaik-baiknya. Mila monggo Bu, tidak ada kata terlambat ya Bu, sepuh yang ngaji Al-Quran. Di pesantren saya Ibu, paling tertua membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran itu umur 80 tahun. Umur 80 tahun Pak Kiai, di pesantren saya itu menghafal Al-Quran. 80 tahun menghafal Al-Quran. Sampai dia meninggal itu sudah mendapatkan 7 juz dia menghafal Al-Quran dengan bacaan yang baik. Tidak hanya itu, di tempat saya pejabat-pejabat, istri pejabat pun menghafal Al-Quran, Mbak Wakil Bupati. Istri Bupati di Kabupaten Magelang itu menghafal Al-Quran di tempat saya. Dia belajar dari nol. Dia tidak kenal yang namanya Ali Bengkong. Kemudian dia belajar dari Iqra sampai dia menghafal Al-Quran. Kemudian mengajak para istri-istri camat, setelah ajak-ajak istri camat, mengajak istri-istri lurah-lurah. Dan kemudian membuat grup jamaah namanya pengajian dinas, pengajian rumah dinas. Yang mana di situ para istri camat-camat, istri lurah ikut menghafal Al-Quran. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, yang surat pendek-pendek dulu, kemudian menghafalkan Yasin, Waqiah dan sebagainya. Maka ibu-ibu tidak ada kata terlambat ya Bu nggih. Monggo kulon jan sedaya. Pengen oleh barokah Al-Quran, mendapatkan syafaatnya Al-Quran, pen padang kubre, Quran kita baca sebaik-baiknya, kita belajar mendapatkan Quran yang baik kepada siapa? Guru, cari guru, syukur ngaji teng pondok. Orang yang pondok yang ngelaju, sowan datang Pak Kiai, sowan datang punya. Insyaallah mereka kulon jalan hidup di dunia niki, kita dari dawe Allah, kita dari dawe Rasulullah, kehidupan kula panjenengan sedaya bahagia dunia, bahagia akhirat.
Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, saya kira cukup sekian dari saya. Semoga pengajian sore hari ini ada manfaatnya dan ada barokahnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan amin hamdan syakirin hamdan ni'amaika majid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi wajhil karimatul sultanik. Allahumma ya Allah wa salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha ya Allah wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat wa hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ja'al ma'ahid manfaatan mubarakan ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli sarwad dhair. Allahumma rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma hassil maqasidana ya Allah, hassil maqasidana ilman nafi'an mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban was'an katsiran. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. The last agenda is closing. Let's we read Hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ladies and gentlemen, has completed our program in this evening. Thank you very much for your attention and apologies for all mistake. Finally, Cai Jian, woman Jian, Cai Jian. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi